saya ini taruhannya. Halo Sobat LBR, lapor Bang Roni dimanapun berada. Ini kita bahas Depok lagi, dan Depok lagi. Depok semakin di depan. Depok semakin di depan, ya kan. Kemarin tuh siapa ya yang sedot lemak di Depok, terus daycare tuh di Depok. Ini damkar nih, pemadam kebakaran. Saya mikirnya gini loh, pantesan ya kebakaran itu sering telat gitu, sering banyak korban. Ternyata kalau dilihat dari yang disampaikan, telatnya nggak memadai gitu. Contoh mulai dari selangnya bocor halus, jadi pompanya tidak maksimal. Terus ya mobilnya juga tidak ada maintenance, tidak ada perbaikan. Nah, terus mereka juga gajinya juga dipotong, pengakuannya kan dipotong. Nah, hal ini menjadi miris, bahkan dia juga adalah bukan dari PNS, dia hanya pegawai honorer. Bayangkan sudah honorer, gajinya juga dipotong. Nah, lantas jika seperti ini ya, pengelola pemadam kebakaran itu jauh panggang dari api gitu. Artinya ya air dan apinya memang jauh, makanya pemadamannya juga telat-telat terus. Artinya dari sisi peralatan yang dimiliki tidak memadai. Namun dalam hal ini yang saya kritisi bukan di situ. Bagaimana seorang pejabat pemadam kebakaran berani melakukan pemotongan penggajian? Nah, itu patut diduga adanya pungli atau penggelapan dalam jabatan. Tentunya ada konsekuensi pidana, ada dugaan tindak pidana di sini yang harus ditelusuri dan diinvestigasi. Itu yang menarik buat saya. Karena contoh ketika pimpinan Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai gubernur, saya tidak tahu, mungkin baru dia yang saya lihat sebagai warga DKI juga membayar honor tidak ada potong-potong. Nah, kalau di daerah yang saya temui bahkan itu ada honornya 3 bulan, 4 bulan. Nah, baik itu ya bukan hanya honor damkar aja, mau honor apapun itu di daerah-daerah itu banyak itu ditemukan. Nah, yang menjadi menarik itu sama saya mengkritisi dari sudut pandang yang lain. Artinya ketika honor pekerja itu pun dipotong, bagaimana juga dia harus melakukan pekerjaannya, maintenance dengan peralatannya, mobil damkarnya, selang-selangnya, semua itu menjadi tidak optimal. Nah, yang akhirnya menyebabkan lakukan pemadaman, ya mereka tidak dapat bekerja maksimal. Nah, ada poin-poin yang menarik lagi lainnya? Oke, terima kasih Bang Roni. Lapor Bang Roni. Siap. Nah, tentu seperti yang baru sampaikan tadi, Depok lagi. Kita sambil minum dulu lah kopi biar nggak pahit ini bahas Depok. Gimana bang? Ya, tentu kita sangat mengapresiasi yang namanya sandi diputar-putar Bang Roni ya. Iya. Yang mengungkap hal ini pertama kali terjadi di tahun 2021. 2021 di mana ada 2 poin yang diungkap dia pada tahun 2021. Yang pertama, perkara dugaan tindak korupsi belanja seragam dan juga sifat PDL yang terjadi tahun 2017 dan juga 2018. Nah, di situ juga sudah ada tersangka dan sudah dihukum yang bernama AS selaku sekretaris dinas damkar Kota Depok yang diancam hukuman 3 tahun. Ya. Dan juga poin kedua yang diungkap dia pada tahun 2021 tersebut pada videonya yaitu tindak pidana korupsi pemotongan upah. Iya. Tenaga honorer dan juga tersangka di situ ada
PNS Dinas Damkar Penyelamatan Kota Depok. Iya. Penyelamatan Kota Depok dan juga sudah dihukum 4,5 tahun penjara seperti itu Bang Roni. Apa perlu seperti yang Bang Roni sampaikan, perlu diaudit juga para petinggi-petinggi damkar tersebut seperti itu Bang Roni. Nah, jadi begini, memang akar dari semua permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Ya. Pertama itu. Nah, saya sih menduga ya, dan dugaan kuat ini juga saya pernah keliling di berbagai daerah terkait dinas-dinas terkait ya. Ya memang, apalagi ini Depok ini ternyata sudah tersangka sebelumnya mulai 2021 ternyata dia sudah melaporkan ya ada dugaan tindak pidana korupsi dan bahkan sudah tersangka ya. Sudah dijatuhkan hukuman seperti itu. Sudah ada, nah bahkan 2021 sudah ada putusan hukuman terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut kan. Nah, mulai dari pengadaan pakaian PDL, sepatu, terus ada lagi ya pengadaan seragam, terus ada lagi ya pemotongan ini kan, dan dia juga mengakui adanya pemotongan honor kan dalam hal ini. Dari periode tahun 2016 sampai 2020 dalam arti ada 4 tahun seperti itu Bang Roni. Iya. Kalau saya melihat ini sudah bukan rahasia umum lagi, artinya dugaan tindak pidana korupsi itu inilah salah satu celahnya, artinya dibelanjakan tetapi tidak dibelanjakan atau dibelanjakan harganya tidak sesuai. Nah, termasuk honor yang dikurangi yang sebagaimana haknya. Dalam hal ini sudah banyak kok, dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri itu sudah pernah mengungkap kasus-kasus pungli yang seperti ini, tindak pidana korupsi. Namun ini Depok nih belum apa ya, walaupun itu sudah ditetapkan ya, sudah 2 kali artinya. Ya, sudah 2 kali. Sudah 2 kali, namun kejadian ini masih berulang kali ya, masih terjadi lagi. Artinya gini, perlu pembenahan. Ikan yang busuk itu datang dari kepalanya. Jadi ketika pimpinannya juga tidak beres, ya ke bawahnya juga nggak beres. Itu pernyataan Pak Kapolri ya, Pak Kapolri Listio. Beliau pernah mengatakan ikan yang busuk dari kepalanya. Jadi ketika pimpinannya juga nggak beres, ke bawahnya juga pasti nggak beres. Nah, jadi sudah melihat juga di atas. Masa yang di atas enak-enak aja saya nggak dapat enaknya. Mungkin itu bagian dari budaya. Nah, menurut saya itu bagian dari budaya yang harus diobati. Nah, bagaimana mengobatinya? Sih adalah awal dari mulanya penyakit bangsa ini. Yang perlu dilakukan adalah lakukan preventif pencegahan tindak pidana korupsi. Ya dari mana? Ya berawal dari pimpinannya. Yang paling penting bagaimana anggaran tersebut itu harusnya dilakukan e-budgeting, digitalisasi dan transparansi. Sehingga tidak ada lagi tuh honorer yang dipotong honornya, tidak ada lagi yang harusnya sudah dibeli seragamnya ternyata dikurangin atau tidak dibeli. Karena bayangkan kalau itu dipotong misalnya 500.000 aja, berapa orang itu yang dipotong dan berapa tahun itu, mulai dari berapa tahun itu terjadi. Artinya kan potensi kerugian negara itu miliaran, potensi kerugiannya miliaran. Nah, dalam hal ini KPK berhak melakukan penyidikan. Jangankan KPK, Polri pun bisa melalui Krimsus, kriminal khusus, Kejaksaan melalui pidana Pitsus. Sebenarnya kelembaga bertiga ini tidak mesti KPK. Ya, Polres Depok bisa melalui Krimsusnya, juga Pitsus dari Kejaksaan. Tidak perlu menunggu KPK dalam hal ini. Nah, itu poin itu yang menarik buat saya. Ya, Bang Roni sudah mengungkap tahun 2021. Nah, yang terakhir kan diungkapnya adalah alat-alat pemadam kebakaran itu bisa gergaji, selang, HP, dan dia di media dan juga di media sosialnya dia bahkan sampai meminta maaf kepada salah satu umat beragama di sana karena akibat mereka terlambat memadamkan api di sebuah tempat ibadah sehingga tempat ibadah itu menjadi terbakar seluruhnya sampai dia minta maaf, dan itulah yang menjadi dasar kemarahan dia, meluapkan segala kekesalannya lah ya. Iya, seperti itu Bang Roni. Nah itu artinya jika artinya gini, internal pemadam kebakaran sendiri yang mereka bekerja itu merasakan
kelalaian tersebut terjadi dari instansinya. Artinya ketidaksiapan dari peralatan yang dimiliki. Mereka sudah siap nih untuk bekerja ketika ada kebakaran terjadi. Namun hal ini tidak didukung dengan alat-alat yang memadai kan gitu. Ternyata anggarannya sudah ada. Nah, itu yang menjadi mirisnya, itu yang menjadi kebobrokannya. Itu menjadi bagian dari kebobrokannya. Kalau pemadam kebakaran bekerja itu kan untuk mencegah musibah ya, atau kejadian yang luar biasa. Artinya di sini ada kekhususan dalam penanganannya. Begitu juga termasuk dari anggarannya. Sama ketika pejabat korup, yang dikorupnya adalah bantuan sosial, itu kan bisa menjadi penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itu loh. Nah, ini juga nih kan, pemadam kebakaran ini adalah untuk mencegah musibah yang dipertaruhkan itu adalah nyawa. Dan ingat, kebakaran itu biasanya bukan hanya untuk satu rumah, biasanya seperti yang disampaikan dia tadi telah ibadah, rumah ibadah. Ketika yang dilakukan Sandi Butar dan tim itu, ketika dia menyesali dengan kekecewaannya untuk memadamkan api di rumah ibadah yang akhirnya itu hangus ya, ludes, terbakar ya. Itu bagian dari amarah dia dengan kekecewaannya, amarah yang berapi-api dengan kekesalannya. Nah, artinya jika kita lihat seperti ini ya, bukan dari personilnya yang tidak siap, tapi tidak juga didukung dengan alat-alat yang memadai. Nah, ini memang pemadam kebakaran ini saya berani juga lah dicek nih, dari seluruh Indonesia, dinas pemadam kebakaran, berapa provinsi, berapa kabupaten sih yang betul beroperasi normal jika musibah kebakaran itu datang. Sebut sajalah kampung saya di daerah Sumatera ya, pernah tuh kebakaran ya, dia datang ya udah ludes duluan gitu, udah habis, selangnya juga ada yang bocor gitu. Artinya sedotannya udah gimana sih ini mau nyedot, mau matiin api tuh selangnya bocor kan gitu kan. Aduh gitu. Ya, tapi itulah faktanya. Untuk Kota Depok, pilihlah pemimpinnya nanti Depok yang mau berbenah. Artinya nih udah ada nih 3 Depok viral nih kan. Anak sedot lemak, pemadam kebakaran. Artinya Depok nih perlu perbaikan, perlu pembaruan kepemimpinan. Saya rasa itu yang menarik bagi saya, lakukan dugaan. Yang menarik bagi saya adanya dugaan tindak pidana korupsi di situ dalam penggunaan anggaran, penggajian karyawan, penggajian honorer, apakah sudah sesuai haknya diterima, dan anggaran yang dikeluarkan apakah sudah sesuai untuk dibelanjakan. Hal itu yang menarik buat saya, karena itu adalah awal dugaan menjadi penyebab petugas damkar itu meluapkan kekecewanya dalam amarahnya. Terima kasih.